Kenapa hampir semua kekuatan luar, dari Eropa hingga abad modern, selalu masuk lewat Aceh? Aceh menghadap langsung Selat Malaka, jalur sempit yang sejak berabad-abad lalu menjadi lintasan perdagangan paling sibuk di Asia. Rempah, emas, sutra, dan gagasan bergerak lewat jalur ini. Siapa yang menguasai pintu barat Sumatera, maka menguasai denyut ekonomi kawasan. Dalam logika geopolitik, Aceh bukan wilayah pinggiran, Aceh adalah gerbang. Ketika bangsa Eropa mulai berlayar ke timur, logika itu segera terbaca. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugal pada awal abad ke-16, Aceh langsung berubah status. Bukan sekedar tetangga, melainkan ancaman. Aceh memiliki armada laut, pusat perdagangan lada, dan jaringan dunia Islam yang luas. Setiap kapal yang lolos dari kontrol Malaka adalah kerugian strategis, maka benturan menjadi tak terhindarkan. Perang antara Aceh dan Portugis bukan perang lokal. Konflik ini adalah episode awal perebutan jalur global di Nusantara. Setiap kekuatan besar yang ingin menancapkan pengaruh di Asia Tenggara harus berhadapan dengan Aceh lebih dulu. Pola itu berlanjut berabad-abad kemudian. Saat Belanda berupaya mengonsolidasikan Hindia Belanda, Aceh kembali menjadi masalah besar. Wilayah lain bisa ditekan lewat perjanjian atau kekuatan politik. Aceh berbeda. Perang Aceh berlangsung puluhan tahun dan menelan biaya luar biasa. Selama Aceh belum sepenuhnya ditundukkan, kekuasaan kolonial di Nusantara selalu rapuh dari barat. Aceh sekali lagi bukan tujuan akhir. Aceh adalah pintu yang harus diamankan.